Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Etalase Indonesia. Wah, seneng banget ya Zulfa, karena kali ini kalau tadi kita udah bahas seputar informasi yang viral, trending dan menarik lainnya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih Zulfa nih. Boleh di-spill nggak kira-kira siapa nih? Halo Mas, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah Mbak, terima kasih baik. Alhamdulillah. Dengan Mas Ahmad Taufik. Saya dengan Ahmad Taufik, panggilannya Taufik. Oke, berarti kita manggilnya Mas Taufik aja nih. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Taufik sendiri ini sebenarnya siapa sih nih, Ken? Nah, jadi kita kali ini menghadirkan seorang pakarnya nih, pakar komposer yang dimana mungkin yang kita ketahui sependek pengetahuan kita mungkin ya, komposer ini kan yang menggeluti bidang musik. Untuk mengompos musik itu sendiri ya mungkin mulai dari liriknya, kemudian vokalnya juga, instrumennya juga. Tapi aku masih penasaran juga nih kira-kira sejauh apa nih tentang komposer ini, yang digeluti lagi dari komposer ini. Mungkin kita langsung ngobrol bareng aja kali ya, boleh ya, biar kenapa pemirsa di rumah juga nggak penasaran. Mungkin sebelum berbincang lebih jauh nih Mas Taufik, aku mau nanya sendiri nih, arti dari komposer sendiri itu sebenarnya apa sih Mas? Apakah itu sama dengan penulis lagu atau lebih jauh dari itu nih Mas nih? Iya, kalau komposer ya boleh dikatakan salah satunya adalah ialah dia yang menulis lagu. Kemudian kalau arranger itu lebih kepada ialah dia yang mengkreatif daripada musik itu sendiri. Seperti banget. Berarti nggak hanya menciptakan sebuah lagu, tapi dia juga menciptakan instrumen-instrumen dari musik itu sendiri, Mas. Wow, keren banget. Kebetulan kalau aku pribadi ya semuanya nih Mbak. Waduh. Jadi aku mengkreatif lagu juga, kemudian ngetek daripada instrumen semuanya, lalu kita memixing, lalu kita memastering, dan kita publish gitu. Oh, multi talent sekali ya pemirsa ya. Keren banget sih. Masya Allah. Ini jantungnya dari musik yang sering kita dengar ya, Zulfa ya. Mungkin kali pemirsa yang suka dengerin musik di rumah. Nah, inilah sosok di balik musik yang kita dengarkan gitu ya salah satunya. Nah, tapi Mas kalau boleh tahu nih kira-kira udah jadi seorang komposer nih udah dari sejak kapan nih Mas? Aduh, aku udah dari lama sebetulnya, jujur saja. Selama ini memang passionnya berada di situ ya Mbak ya. Passionnya berada di musik. Karena juga mungkin ini anugerah dari Sang Maha, ya kita bisa membuat karya, membuat nada, membuat irama dan sebagainya. Gitu. Tapi boleh dong Mas diceritain sedikit awal mulanya menjadi seorang komposer itu gimana sih Mas nih? Lebih kepada kita sharing dengan sahabat kita, dengan teman kita, atau apapun yang kita lihat. Bahkan ketika kita nonton film saja, itu kita bisa jadi inspirasi gitu. Waduh, berarti ide-idenya itu bisa tercetus saat kita lagi diam aja, lagi menonton sesuatu dari itu mana juga saja. bisa ya? Dari mana keren saja. banget sih. Dari mana saja. Yang penting ada gitar, ada piano. Jadi ya sebuah lagu, keren banget. Kurang lebih demikian. Memang jiwa-jiwa kreatif kalau menjadi seorang komposer ini kayaknya harus dibangun banget kali ya Mas, membutuhkan kreativitas yang tinggi mungkin ya. Betul, untuk dan jangan pernah lelah untuk belajar pastinya. Referensi musik yang banyak, baik dari domestik maupun dari luar negeri, jadi kurang lebih demikian. Itu udah banyak banget nih pengalaman-pengalaman dari Mas Taufiknya sendiri. Dan kira-kira sebelum menjadi seorang komposer ini kira-kira ada kegiatan lain nggak sih Mas? Apakah memang dari awal udah jadi komposer gitu? Ya kalau kegiatan lebih kepada ya kita mewadahi atau menaungi daripada mereka-mereka yang memiliki talenta ya, memiliki daripada keilmuan dalam bidang musik. Namun mereka tidak memiliki sarana dan prasarana, jadi kita memfasilitasi kurang lebih demikian. Kurang lebih di Kebon Jeruk kita memfasilitasi mereka-mereka yang ingin bermain musik ataupun yang memang pengen serius dalam bermusik gitu loh. Nah kira-kira nih Mas, kegiatan secara spesifiknya ini seorang komposer ini ngapain aja nih Mas nih? Ya banyak ya Mbak ya, kadang kalau sudah di studio itu waktu itu sangat tidak terasa sekali gitu loh. Jadi kalau apalagi ketika kita sedang produksi ya, ketika kita sedang ngetek daripada segala instrumen yang ada, kemudian mencari pola aransemennya seperti apa, kemudian kita mendengarkan referensi-referensi musik dulu gitu kan, kurang lebih demikian gitu loh. Jadi waktu akan pastinya panjang gitu loh. Betul, nggak berasa ya Mas nggak ya, berasa, apalagi kalau misalnya sesuai dengan passion kita. Betul sekali Mbak. Yang
penting banget sih. positif ya Mbak ya. Betul. Keren banget sih Zulfa. Tapi apa namanya, kalau tadi udah ngedengerin nih gimana tugas dari seorang komposer ini kan kompleks banget ya Mas ya. Banyak banget, nggak hanya seputar gimana menyusun liriknya, terus instrumen dan lain sebagainya. Nah, dulu aku juga pernah nih Mas waktu SMA, jadi ada tugas seni musik. Jadi ditugaskan untuk membuat musik nih ceritanya. Buat liriknya, kemudian buat nadanya juga sampai rekaman studio juga. Dan ini struggle banget karena tricky banget untuk buat sendiri. Nah, kira-kira kesulitan apa sih yang dirasakan menjadi seorang komposer itu apa tantangannya? Paling kita pemilihan sound ya, pasti ya. Kadangkala pemilihan sound yang kita ingin match dengan perkembangan zaman saat ini, musik-musik yang saat ini sedang digandrungi di masyarakat kita gitu kan. Kadangkala terkendalanya memang kita memilih sound yang terbaik gitu loh. Kadang kita nggak bisa pakai sound di tahun 90-an, 2000-an, tergantung kita mau pakai vintage kah, mau pakai yang terbaru kah dan sebagainya gitu. Paling pemilihan sound yang paling agak sulit gitu loh. Tapi biasanya Mas Taufik ini dalam menyikapi kesulitan-kesulitan tersebut ini gimana nih caranya nih Mas? Pertama yang pasti adalah ngelihat referensi daripada lagu-lagu, karya-karya orang lain, baik domestik maupun luar negeri. Lagi-lagi seperti itu. Betul, keren banget ya. Kalau boleh tahu nih Mas, sudah berapa lagu sih yang Mas Taufik ciptakan ini? Aduh, penasaran banget dong ya nih Ken ya. Kurang lebih ya Mbak ya, kalau insya Allah saya tidak salah dan tidak lupa untuk mengingat, kurang lebih sekitar 200 lagu. Masya Allah, banyak banget ya. Berarti nggak usah diraguin lagi nih. Expert banget ya tadi, berarti pengalaman udah banyak, terus lagu-lagunya udah juga sudah banyak juga. Jadi udah tau lah ya siapa Mas Taufik ini gitu kan. Insya Allah. Insya Allah. Nah, kalau tadi Mas Taufik bilang katanya kesulitan dalam menjadi seorang komposer ini kan pemilihan soundnya ya Mas ya, mengikuti perkembangan apa yang kira-kira lagi hype gitu kan di zaman ini. Nah, kemudian kalau yang aku tahu ya Mas Taufik ini kan mengkompos lagu-lagu yang genrenya religi gitu kan. Betul sekali. Nah, kemudian kenapa akhirnya memutuskan untuk memilih genre itu gitu Mas? Pertama, yang jelas aku cinta Islam. Itu sudah pasti. Itu yang paling happening. Iya. Wow. Happening dari kesemuaannya itu adalah bahwasanya kita bersyukur dan berbahagia menjadi seseorang hamba Allah yang beriman kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah banyak daripada karya-karya yang saya buat, salah satunya juga lebih kepada banyak orang yang menginterpretasikan bahwasanya ini untuk pasangan, ini untuk wanita, ini untuk dan sebagainya. Padahal lebih banyak saya kepada Sang Pencipta, sejujurnya. Namun pada akhirnya saya memberikan kesempatan kepada semua pendengar untuk memberikan interpretasi, silakan bebas. Tapi kalau misalnya my insight ya, kalau aku pribadi lebih ke ya sebetulnya kecintaan kita kepada Allah itu mahabbah gitu. Keren banget sih Zulfa, karena ternyata selain untuk menciptakan sebuah karya, ternyata Mas Taufik juga ingin menyampaikan apa mungkin ya pesan-pesan secara tersirat dalam religi itu sendiri ya Mas ya. Betul sekali. Nah, penasaran banget nih, boleh dong Mas nyanyiin sedikit aja lagu dari salah satu lagu yang Mas Taufik ini sukai atau yang lagi happening nih Mas. Apa ya? Ya kurang lebih kalau dari lagu sendiri ya, kalau dari lagu sendiri ya, atas nama cinta Merdu sekali ya Allah. berserah kepadanya. Kurang lebih demikian. Baru sedikit aja tersentuh banget Tersentuh nggak banget sih nih, liriknya rasanya? ya. Ya ampun, dalam banget ya. Kayaknya harus dengerin seluruh lagu yang ciptaannya Mas Taufik deh gitu ya. Ya Allah, keren banget nih. Apa mungkin tantangan terbesar yang pernah Mas Taufik alami ini apa nih Mas nih dalam menjadi seorang komposer nih? Paling kadangkala nilai kesabaran dan nilai ketegaran itu diuji. Manakala kesuksesan dan keberhasilan mungkin masih dalam on process or on progress, kita harus sabar dan kita harus tabah gitu loh. Karena kunci dari kehidupan ya hanya itu gitu loh, sabar, ikhlas dan berserah kepada Allah gitu. Kurang lebih. Tapi bagaimana sih Mas Taufik menyikapi di mana sekarang kan lagi musimnya lagu-lagu pop atau K-pop K-pop tapi ya. iya, Betul tapi sekali. Mas Taufik ini memilih genre religi. Nah, bagaimana nih Mas nih mengikuti perkembangan zaman yang ada sekarang nih Mas? Aku pun juga misalnya kayak K-pop dan sebagainya mendengarkan, jujur saja, terutama untuk referensi sound. Iya, betul.
Karena tidak dipungkiri bahwasanya musik ini adalah general. Jadi kita tidak bisa mengkotak-kotakan satu dengan yang lainnya. Kita cukup memberikan apresiasi dan respektasi gitu kan, saling menghargai gitu loh. Akan tetapi kembali ke basic aku lebih kepada pop religi gitu. Karena masyarakat Indonesia terutama marketplace-nya adalah mayoritas muslim. Iya, betul Betul banget sih ya. Mungkin nanti boleh kali ya Mas Taufik coba nyanyikan lagu pakai ini apa? Boleh, musik. boleh. Mau sekarang atau gimana nih enaknya? Boleh coba Boleh sekarang kali ya, biar kita dengerin penasaran banget nih karena tadi sekaligus kita ininya ya. baru sedikit cuplikan suara dari Mas Taufik aja udah bergetar banget nih, Masya merdu Allah. sekali Mas Masya Allah. Taufik. Masya Allah, walaupun agak-agak ini ya, agak-agak serak gitu. Seretnya aja bagus ya Zulfa ya. Gimana lagi nggak seretnya Tapi ya? Mas Taufik jujur pernah menyanyikan lagu itu sendiri apa cuman hanya menciptakan doang nih? Pernah membawakan lagu yang ciptaan Mas Taufik sendiri nggak? Aku publish. Sekarang lagu-lagu karya-karya tersebut aku publish, Mbak. Di media sosial dan sebagainya. Jadi aku sudah mempublish itu. Gitu. Ada YouTube-nya Mas atau Ada YouTube-nya, Instagram-nya dan sebagainya. Bahkan insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan live di radio besar di Indonesia yaitu di Gen FM. Kemudian sepulang Dewa 19 dari Amerika. Karena aku sempat mengcover daripada lagu Dewa, alhamdulillah kita akan dipanggil ke RCM gitu, Republik Cinta Manajemen. Keren banget. Insya Allah ya Mbak ya. Amin, mudah-mudahan terlaksana ya Mas Amin, ya. Amin insya Allah, bismillah. Insya Allah. Jadi penasaran banget Insya Allah. nih. Tapi kira-kira nih Mas, lagu-lagu yang Mas Taufik ciptakan ini nih bagaimana sih biar mengikuti perkembangannya? Maksudnya kan dari sekian banyaknya lagu nih, apakah Mas Taufik ini juga apa ya nih Ken ya? Maksudnya menjiwainya tuh bagaimana nih Mas? Salah satunya kita mempelajari liriknya ya, tentunya. Kita harus menyatu dengan lirik. Kita harus menyatu dengan tematiknya. Apa yang kita, misalnya contoh yang aku sedang bangun itu adalah bagaimana kecintaan kita kepada Allah tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada manusia tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada Allah. Itu. Aduh. Tapi biasanya nih lebih seringnya kalau misalnya yang lagu yang diciptain oleh Mas Taufik ini tercetusnya dari mana nih? Apakah misalnya emang lagi liburan, tiba-tiba ada inspirasi atau gimana nih Mas? Ada salah satu karyaku yang berjudul Khadijah. Itu sampai aku bikin tiga jilid. Masya Allah. Jadi tiga term ya. Maksudnya ada 3 lagu yang dia berjudul Khadijah. Karena aku terinspirasi banget daripada istri Rasulullah tersebut gitu. Luar biasa. Ya Allah, benar-benar ini banget ya Mas Taufik yang menyampaikannya. Tapi mungkin Zulfa daripada kita penasaran Iya. dan menunggu-nunggu ya seperti apa sih gitu kan. Mungkin langsung aja kalian nih Ken ya, boleh kali alat musiknya, boleh dianterin. Aku agak maju ke depan. Penasaran nih. Ya. Ini mau membawakan lagu apa nih Mas Taufik nih? Mungkin lagu yang sudah di-share di BRTV ya? Boleh banget. Sedikit cek sound ya. Iya, silahkan Mas. Oke, bismillah. Di sepertiga merangkum maju mengibat wajahmu, ku bersimpuh atas segala kelemahan hatiku. Serta doaku
berserah kepadanya, memilihmu menjadi bagian anugerah terindah serambung doaku. Terkisah di antara kita kesucian cinta kita berdua, menyatukan hanya atas nama cinta. Masya Allah, luar Aduh, biasa Pak, aku sampai sekali terharu banget suaranya. dengernya. Mulai Ya pesan-pesan ampun. tadi dengerin liriknya bener-bener tentang sepertiga malam, tentang ikhtiar jodoh ya Mas ya, kurang lebih begitu ya. Betul sekali. Judulnya apa Mas tadi Mas, judul lagunya? Judulnya Mencintai Karenanya. Masya Allah. Oh, terpesona banget aku denger suara dari Mas Kurang Taufik ini bener-bener Tapi mohon maaf ya sekali. agak serak ya. Serak aja suaranya merdu banget ya nih kayaknya, apalagi kalau lagi fit nih kayaknya makin merdu banget dong. Seneng banget sih Pak, kita udah ngobrol-ngobrol sama pakarnya langsung nih mengenai seputar dunia musik. Dari Betul. prosesnya seperti apa, kemudian ternyata di balik layar pembuatan musik nih banyak banget tahapan-tahapannya ya, yang mungkin kita dan bisa di rumah juga belum tahu. Yang pendengar musik mungkin ini harus tahu ternyata di balik pembuatan musik nih banyak banget perjuangannya nih bisa Tapi di rumah. sebelum akhirnya mungkin ada, boleh dong Mas Taufik berbagi cerita sedikit nih mengenai bagaimana sih kesan pesannya menjadi seorang komposer ini Mas? Pertama, teruslah berkarya, teruslah bernada dan teruslah berirama. Jikalau kita semua diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, teruslah berbagi kebaikan melalui karya, melalui nada dan melalui irama. Insya Allah mudah-mudahan kita akan memperoleh ridhonya dan insya Allah akan menuju kepada keberhasilan dan kemajuan. Amin. Dalam banget pesannya Zulfa. Aku jadi terinspirasi banget nih karena ternyata kita bisa mensyiarkan Islam ini nggak hanya lewat berdakwah atau dan sebagainya, ternyata bisa lewat musik yang positif juga ya. Aduh, senang banget nih Mas Taufik udah nemenin kita pada hari ini dan Terima kasih kita jadi Mas banyak Taufik tahu atas nih. waktu dan Makasih kesempatannya. banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan Terima kita kasih. bisa bertemu di lain waktu ya Mas Taufik ya. amin. Saya juga terima kasih telah diberikan kesempatan untuk silaturahim ke BRTV ini dan juga bisa setidaknya bisa promo daripada karya-karya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga sukses selalu dan karya-karyanya semakin melambung ya Mas. Melejit lagi ya. Siap. Amin, amin, amin. Dan semoga- Support ya, jangan lupa doanya. Pasti dong. Tinggal untuk menyaksikan musik-musik karyanya Mas Taufik ini ya. Tapi lupa mungkin kita akan jeda dulu karena Betul. habis ini kita akan bahas informasi menarik lainnya tentunya iya. ya seputar tentang Kuliner, aduh. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Etalase Indonesia.